Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, kita berjumpa lagi dalam menu sarapan firman, makanan sarapan yang sesungguhnya untuk kita, untuk manusia batiniah kita yang membuat hidup kita benar-benar hidup. Puji Tuhan, saya tadi pagi berpikir Tuhan, saya belum nemu yang ada hubungannya dengan bukit atau gunung untuk penyampaian sarapan hari ini, tetapi firman Tuhan yang dibagikan tadi pagi di hari ini Minggu tanggal 17. Ya, itu yang memberi saya ide untuk disampaikan dalam sarapan ini yang menjadi berkat untuk saya dan kita semua. Kita buka Yesaya 56 ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mereka akan kubawa ke gunungku, kata Tuhan. Kita sedang ada di bukit dan yang indah di kota kita Situbondo, yang sebenarnya ada banyak tempat-tempat indah yang Tuhan sebenarnya siapkan untuk pengembangan ke depan. Ya, tapi balik ke bukit. Gunung di Alkitab banyak bicara tentang kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, dan perjalanan dengan Tuhan yang semakin tinggi sampai ke puncak, sampai ke klimaks dari segala sesuatu. Dan salah satu hal, kita tidak bahas semuanya, kita soroti satu hal saja, yaitu di gunung itu akan ada sukacita di rumah doa yang satunya. Tapi yang kita soroti adalah aku akan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Dari apabila kita baca yang saya baca di terjemahan Inggris, itu lebih jelas kesannya itu begini. Gunung itu sesuatu yang seperti pencapaian setelah perjuangan atau bagaimana akhirnya sampai di puncak. Setelah itu di puncak yang dilakukan adalah mempersembahkan korban. Jadi seolah-olah kalau bisa disebut sementara ini saya istilahkan prestasi. Prestasi bagi orang-orang percaya, prestasi bagi umat manusia lah secara umum saja, adalah kalau dia menyembah kepada Tuhannya, dia memberikan korban persembahan, dia memberikan suatu pemberian, dan pemberian itu diterima, pemberian itu dianggap layak oleh raja tersebut, dianggap berkenan, dianggap cukup baik dan memuaskan, bisa memuaskan dirinya, bisa memberkati dirinya. Kita jadi teringat sama Kain dan Habel. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak. Lah, dari situ-situ kita sering mendengar khotbah atau kita sering berpikir, wah, bagaimana sulitnya mencapai tanda kutip prestasi itu. Gimana ya, pasti sulit sekali begitu ya, pikiran orang pada umumnya. Untuk bagaimana caranya korban ini atau pemberian ini, hadiah untuk raja ini dikemas yang terbaik, semua yang terbaik. Dari isinya harus terbaik, penyajiannya terbaik, bungkusnya terbaik, pitanya terbaik, semua terbaik, dan disajikan dengan sikap hati, sikap tubuh yang terbaik, yang terhormat, yang tertinggi. Nah, kita sering sangat dipengaruhi oleh pola pikir seperti itu. Itulah yang disebut sebenarnya pola pikir dunia ini. Walaupun tidak seluruhnya salah, tentu adalah satu sukacita kalau kita bilang, Tuhan, inilah yang terbaik dari saya, inilah yang saya bisa lakukan sebaik yang saya bisa, lalu kita persembahkan kepada Tuhan. Itu tentu semua orang yang sudah tersentuh oleh kebaikan Tuhan itu ingin dan rindu memberi persembahan yang terbaik. Sama seperti kita kepada seorang yang kita kasihi, dan dengan Tuhan pun kita rasanya kurang lebih seperti itu. Hanya tentu tingkat keagungannya, tingkat itu tentu lebih tinggi gitu Kak, atau lebih Tapi
Kira-kira perasaannya seperti itu. Kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang kita kasihi, kita hormati. Demikian juga kepada Tuhan. Nah, balik ke persembahan seperti apakah yang berkenan sama Tuhan? Yang sebaik apakah? Yang setinggi apakah? Yang selevel apakah? Yang serohani apakah? Yang Yang penampilannya terbaik apakah, begitu ya? Lalu orang di sini yaitu terpengaruh oleh gaya dan budaya dan cara pikir kita hidup di dunia. Kita merasa harus mengejar sesuatu, entah bagaimana caranya, penampilan terbaik, kesalehan yang terbaik, perbuatan amal terbaik, itu untuk supaya bisa diterima. Nah, saudara, itu harus dipatahkan. Itu sebenarnya merupakan dusta. Karena di dalam Tuhan, satu ayat saja yang saya mau kita terima, camkan betul untuk membantah atau menggagalkan atau merombak pandangan yang demikian. Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 ayat 17. Di Alkitab yang berupa buku itu rupanya di sini ditulis ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah. Oh, kita baca mulai ayat 16 ya. Di Alkitab Indonesia 18:19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban kesembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Tapi korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Nah, saudara, ini latar belakangnya adalah waktu Daud selesai berzina dengan Batsheba. Aturan Taurat, dia harus mempersembahkan korban. Korban itu berupa domba atau sapi yang syaratnya banyak, umur sekian, laki-laki, jantan, lalu tidak bercacat, tidak ada cacat, tidak ada buta, tidak ada mungkin tergores, tidak pincang dan sebagainya. Harus yang terbaik. Nah, kalau dosa sedemikian besar, berapa jumlahnya? Mungkin pikiran orang tentu yang harus berlipat-lipat lebih dari yang biasanya sudah terbaik. Mungkin seperti itu, tapi mengagetkan bahwa Daud mengerti rahasia Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak butuh korban sembelihan seterbaik apapun, tapi yang menyenangkan Tuhan, korban yang pasti akan diterima Tuhan, yang semua orang bisa lakukan, tidak hanya pendeta-pendeta atau orang lulusan sekolah Alkitab, orang yang pendidikan tinggi atau yang orang yang saleh sudah aktivis gereja sekian-sekian puluh tahun. Tidak ada hubungannya. Tapi yang Tuhan cari adalah korban sembelihan yang menyukakan Tuhan, adalah hati yang hancur. Ternyata cuma itu. Kalau kita datang ke Tuhan dengan hancurnya kita, apa adanya kita, itu Tuhan sangat disenangkan, sangat disenangkan. Tapi kenyataannya kita ini yang sulit mencapai posisi hati yang hancur itu. Karena banyak hal, kesombongan kita menutupi itu. Kebaikan diri, kebenaran diri, dan sebagainya. Penghalangnya bukan di kita belum bisa memberi yang terbaik, yang bagaimana, yang bukan itu. Tapi penghalangnya adalah kita tidak bisa datang dengan hati hancur apa adanya. Penghalangnya di situ itu yang perlu kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kita bilang Tuhan hancurkan penghalang semua itu, keangkuhan-keangkuhan, kebenaran-kebenaran diri, roh-roh agamawi dan sebagainya. Cara pandang kepada Tuhan yang salah, yang membuat saya sulit untuk mempersembahkan satu-satunya yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hati yang hancur. Yaitu hati yang hancur. Semua persembahan berbentuk fisik atau berbentuk satu kegiatan, mungkin kita mempersembahkan pujian, itu kan sesuatu yang bisa didengar. Semua itu Tuhan akan berkenan kalau didasari oleh hati yang hancur. Itu saja yang berkenan sama Tuhan. Kadang kita tidak bawa pujian, tapi kita bawa diri yang hancur apa adanya. Saya butuh Tuhan, inilah saya yang hancur, yang lemah,
ini saya apa adanya, kita datang dengan pengakuan dosa, saya sudah sombong atau bagaimanapun, itu saja, itu yang menyenangkan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan kemampuan, dengan pendidikan, dengan pengetahuan Alkitab, dengan tahun-tahun dan kebagusnya pelayanan kita di jemaat, atau tidak ada hubungan dengan itu. Bahkan orang-orang yang disebut pelayanan sudah aktivis di jemaat, tapi kalau dia tidak, sudah saking begitu dan saking mengerasnya hati dengan ketutupan segala macam pelayanannya, dan dia tidak datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, itu sebenarnya Tuhan tidak berkenan. Itu juga peringatan untuk saya sendiri. Untuk saya sendiri, setiap manusia mungkin mudah untuk bergeser. Bila sudah mulai terbiasa, sudah enak dengan pola yang dibangun di dirinya sendiri, oh saya ternyata sudah lebih maju dalam hal ini, hal itu, gampang manusia itu bergeser dan lupa membawa atau terus bersikap hati yang mudah hancur di hadapan Tuhan. Ini saja hati yang hancur yang Tuhan sangat nilai tinggi. Ayat pendukung yang lain, Yesaya pasal 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Saudara, ada dua tahta Tuhan di dunia, di dalam hidup ini. Satu yang jelas di sorga, tahtanya yang asli. Kedua, tahtanya yang asli adalah di dalam hati yang hancur dan remuk. Nah, saudara, melalui renungan ini saya mendorong kita semua untuk mengejar prestasi, tanda kutip, berupa sebenarnya hati yang hancur. Prestasi itu bukan saya tambah baik dalam mimpin pujian, oh saya tambah baik dalam berdoa, saya sudah bisa memperpanjang jam saya doa sekian, saya sudah bisa dulu cuma bisa baca 1-2 ayat di Alkitab, sekarang sudah bisa berpasal-pasal. Itu semua baik, tapi ingat, semua harus tetap didasari hati yang hancur. Yang tujuan dari pengiringan kita sama Tuhan adalah hati yang semakin mudah remuk dan hancur. Karena itulah yang akan terus membawa kita berkembang, bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Tuhan paling suka hati yang remuk dan hancur. Dia akan semakin intim dengan hati yang makin dalam kerendahan hati, keremukan dan kehancuran. Inilah yang disebut gunung Tuhan. Gunung Tuhan bisa dicapai dengan hati yang hancur, bukan dengan seberapa baik reputasi pelayanan kita dan sebagainya. Satu ayat terakhir, Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini adalah Yesuslah contoh terutama dan terbesar kita dalam peremukan hati. Inilah yang dilakukan Yesus yang remuk hati, wujud nyatanya di dunia seperti ini. Dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. 9, saudara perhatikan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan namanya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, Yesus adalah seorang pemenang yang sudah mencapai finish, dan finish itu dia capai bukan dengan kemegahannya sebagai seorang raja, bukan dengan reputasinya, bukan dengan perbuatan amal baiknya seberapa, bukan dengan popularitasnya, bukan dengan kesalehan-kesalehan, tapi dengan kerendahan hati, kebersediaannya untuk membiarkan dirinya dihancurkan, diremukkan dari dalam hatinya, kemudian juga tubuh fisiknya ikut
dihancurkan bersama dengan kehancuran hatinya itu. Kerelaannya untuk hancur hati itulah yang membuat dia mencapai kemenangan yang mutlak untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh umat manusia terhadap dosa dan maut. Ini yang akan kita contoh dari Yesus Kristus. Tahun ini saudara, kita akan berlomba-lomba untuk minta sama Tuhan dibuat menang dalam perlombaan kehancuran hati. Kita akan terus belajar menaruh diri rendah di hadapan Tuhan dan bersedia untuk dihancurkan hati kita. Itulah persembahan yang sejati, sebagaimana di Roma 12 ayat 1 yang kita sering baca, persembahan kepada persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di altar Tuhan. Tadi di gunung itu juga Tuhan bilang ada persembahan di altar. Itulah yang dia cari dan itu yang akan kita kejar untuk tahun ini. Sekian, Tuhan Yesus berkati, terima kasih.